Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini pengganti saja. Disuruh pengganti Ustaz Ridwan, jadwalnya beliau malam ini. Beliau tidak bisa hadir, maka saya menggantikan. Tapi tak apalah, pemain cadangan. Alhamdulillah, malam ini kita sudah memasuki malam ke-21 Ramadan. Maknanya 20 hari Ramadan telah berlalu. Maka ada yang mengatakan walastu bimudrikin ma fata'anni bilahfa wala laita walaula anni. Walastu bimudrikin, 20 hari telah berlalu, telah lewat, dan saya tidak bisa mengisi apa yang telah lewat. Sudah ber-20 hari, tak terasa 20 hari. Nampaknya baru kemarin masuk, sekarang 20 hari aja dah lewat. Walastu bimudrikin ma fata'anni bilahfa. Saya tidak bisa memenuhi atau menambal apa yang telah lewat daripada hari-hari yang telah berlalu bilahfa, hanya dengan angan-angan. Coba kemarin awal Ramadan saya semangat, nampaknya saya lebih beruntung. Walaulah, berandai-andai, cobalah kemarin awal Ramadan saya semangat lagi baca Quran. Kalau satu hari 3 juz, 20 hari udah berapa juz dapatnya? 10 hari 10 juz, 20 hari dah dua kali khatam. Walaula anni, laula, seandainya, jikalau tidak bisa. Maka tetapi kesempatan itu tidak akan berakhir. Bagaimana? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir di bulan Ramadan, yajtahidu, maka beliau lebih semangat. Dalam riwayat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat, lebih giat lagi ketika memasuki 10 hari terakhir, ma la yajtahidu fi ghairihi, dan melebihi daripada hari-hari sebelumnya. Maksudnya ketika memasuki 10 hari terakhir, Rasul lebih giat lagi dalam beribadah, lebih giat lagi dalam ketaatan, melebihi hari-hari yang lain. Kenapa dengan 10 hari terakhir? Ada apa ini? Bahkan suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendapati bulan Ramadan sudah tinggal 10 hari lagi, maknanya sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarah, menguatkan tali ikat pinggang, atau kalau yang pakai sarung menguatkan sarungnya. Ini kinayah aja. Maksudnya apa? Beliau agak menjauhi istri-istrinya. Beliau khususkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahya lailatah, menghidupkan malamnya. Malam beliau hidupkan. Wa aiqadha ahlah, dan beliau juga membangunkan para istri-istrinya. Kemudian kita bertanya, apa spesialnya malam 10 hari terakhir ini? Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat, qad ghafarallahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Rasul itu dosanya sudah diampuni sebelum dan sesudahnya. Kita belum tahu lagi dosa kita sudah diampuni belum. Masa kita tidak bisa mencontoh sebagaimana Sayyidul Basar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerjakan? Makanya dalam hadis lain disebutkan, man qama, barang siapa yang menghidupkan malamnya, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban,
barang siapa yang dia menghidupkan bangun malam, mengerjakan sholat malam, beribadah, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadri, pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah Subhanahu wa taala akan diampuni. Oh, rupanya di 10 hari terakhir ini ada spesial. Hadis yang mengatakan qala ja'akum syahrun mubarak, telah masuk pada kalian bulan yang penuh kemuliaan. Di situ ada 1 hari khairun min alfi syahr, lebih utama daripada 1000 bulan, yang kita sebut dengan malam Lailatul Qadar. Pendapat Imam Syafi'i, malam Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-21 atau 23. Maknanya kalau malam 21 malam ini lah, malam ini. Yang kemarin terlalu sibuk dengan kegiatan, sibuk dengan pekerjaan. Coba hadirkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam ganjil. Maka Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iltamisuha fil ashril awakhir, maka carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Faman yataharra fil ashril awakhir, kalau ada orang yang mencari malam Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar itu berada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Maknanya jangan sampai terlewatkan. Maka ada suatu kisah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud radhiyallahu anhu rahimahullah taala, dari salah satu sahabat, beliau mengatakan rahimallahu rajulan, Allah Subhanahu wa taala merahmati siapa dia? Rajulan, seorang laki-laki, seorang suami. Ngapain? Qoma minal lail, bangun malam. Bangun malam ngapain? As-shalah, kemudian melaksanakan sholat. Bukan sholat aja, kemudian ngapain? Qoma rajulun, apa namanya? Seorang laki-laki tadi, qoma fasalla, kemudian membangunkan istrinya. Wa aiqadha zaujahu, kemudian dia membangunkan istrinya. Fa in abat, kalau istrinya tersebut menolak, malas, masih malam nampaknya, masih jam 2, masih jam 3, malas dia, nadaha ala wajhihal ma, kemudian dipercikkan pada mukanya air. Allah akan merahmati seorang laki-laki ketika dia bangun malam, sholat malam, kemudian bangun istrinya. Begitu juga rahimallahu imra'an, Allah Subhanahu wa taala juga akan merahmati siapa dia? Imra'atan, seorang istri, qamat minal lail, kemudian dia bangun malam, fa shalat, kemudian melaksanakan salat, kemudian wa aiqadat zaujaha, kemudian membangunkan suaminya. Kemudian suaminya malas, nampaknya capek kerja, seharian penat dia. Fa in aba, kemudian suaminya menolak, nadahat ala wajhihil ma, kemudian dia percikkan pada mukanya air. Begitu indah ketika keluarga dibangun atas dasar ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, berapa menit Pak? Tadi saya dibilang jangan lebih dari 20 menit, takutnya kelamaan nanti. Belum ya? Belum kan? Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Salah satu kekhususan kenapa dibahas malam ini khusus keutamaan 10 hari terakhir bulan Ramadan, karena Lailatul Qadar itu disembunyikan. Sengaja Allah sembunyikan, karena kenapa? Biar kita mencarinya. Berarti malam Lailatul Qadar, malam 21, malam-malam witir, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Itu malam-malam yang dianjurkan untuk menghidupkan malam-malamnya. Berbeda pendapat antara madhab, tapi ulama kebanyakan mengatakan kalau dia ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia bangun malam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bagaimana dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami turunkan
Inna anzalnahu. Kenapa Allah sifatkan enggak inna anzalal Quran? Kenapa Allah mengatakan inna anzalnahu? Inna, kenapa sigahnya jamak? Enggak mengatakan Allah saja langsung menurunkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika mengatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sesuatu yang agung, yang mulia. Maka dikatakan para ulama mengatakan maka dipakai dhamir fa innahu ghaniyun, karena dia sifatnya ghani, agung dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu malam Lailatul Qadar. Kemudian ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Ditanya. Kalau ditanya apa itu malam Lailatul Qadar, ya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada dari dua perkataan, lailun dan qadar. Lailun kita tahu apa itu lail, apa itu malam. Malam berarti dari terbitnya dan tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar, itu malam. Kalau qadar azim, sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Wasyaraf, sesuatu yang mulia. Maka dikatakan rajulun lahu qadrun, orang mempunyai kemuliaan yang tinggi. Maka ditanya, "Wa adraka ma Lailatul Qadar?" Apa yang kamu ketahui tentang Lailatul Qadar? Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Beberapa pendapat disebutkan dalam kitab Ma'alimut Tanzil punya Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Kenapa dikatakan Lailatul Qadar? Beberapa pendapat pertama, beliau mengatakan karena pada malam itu malam yang agung, malam yang mulia, maka dikatakan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, dikatakan malam Lailatul Qadar kenapa? Karena pada malam tersebut fa innallaha yuqaddirul umur wal ahkam ila sanatin muqbilah. Pada malam tersebut, malam Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala mengatur semua urusan sampai setahun yang akan datang. Yang ketiga dikatakan malam Lailatul Qadar fa innahu, karena pada malam tersebut malam yang penuh bumi ini dengan turunnya malaikat. Malaikat nur, walaupun penuh tapi kita nggak bisa melihatnya karena saking agungnya pada malam tersebut. Maka di akhir ayat mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar, kedamaian, ketentraman sampai kapan? Sampai terbitnya fajar. Maka mengatakan di sini usikum wa iyaya, mari 10 hari terakhir ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa yang kamu ketahui tentang malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. Kalau kita jumlahkan 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal tufiya wa huwa salasawasittuna min umrihi, umurnya 63 tahun. Oke, kalau kita patok satu orang umurnya 60 tahun, dia mulai puasa umur 10 tahun, kemudian kurang lebih dia 50 tahun mendapatkan Lailatul Qadar kalau dia menghidupkan malam Lailatul Qadar. Kemudian 50 kali 83, banyak faedahnya, banyak pahalanya. Kenapa dikatakan malam Lailatul Qadar? Awal mula Rasul itu melihat umat-umat terdahulu tuh umurnya lama semua ya. Nabi Nuh sekian ratus tahun, Nabi Ibrahim sekian ratus tahun. Tetapi Allah muliakan kepada Sayyidul Basar, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan adanya malam Lailatul Qadar. Jadi ketika pada malam tersebut seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis man qama, barang siapa yang menghidupkan malam itu bukan cuma sholat saja, dia bisa sedekah, dia bisa tasbih, bisa membaca Quran. Apapun itu jenisnya ketaatan, kalau bertepatan pada malam Lailatul Qadar, maka sama dengan pada saat itu dia telah beramal seperti 83 tahun. Umur kita mudah-mudahan Allah berkahi umur kita semuanya.
Nampaknya udah tinggal bentar lagi Pak. Oke lah, terakhir. Terakhir. Kemudian nanti ditanya tadi Lailatul Qadar, terus gimana alamatnya ini? Ada alamatnya. Sedikit alamat yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam ayat mengatakan salamun hiya, penuh kedamaian ketentraman pada malam itu sampai terbitnya fajar. Kalau dalam hadis mengatakan qala wa bi ayyin fima ma'nahu, apa bagaimana alamatnya ya Rasulullah? Qala tatlu'u syamsu yauma idin atau fima ma'nahu, pada saat matahari terbit la syu'a'a fiha, cahayanya tidak terlalu mensorot, tidak terlalu panas. Tapi kalau tempat kita daerahnya panas nggak tahu. Tapi karena kenapa? Asal Ramadan itu diambil dari kata rombo. Ada rombau, ada ramadu, ada rimadu. Bisa tiga-tiganya. Kalau rombau haradul ard, kalau Ramadan dari kata rombo berarti panasnya bumi. Kalau dari kata rimadu berarti al-hijaratu al-mumhatu, batu yang panas. Tapi wajar bagi kita ini daerahnya panas. Tapi tetap ketika malam Lailatul Qadar, qala asy-syamhi, matahari ketika terbit baydha'un la syu'a fiha, warnanya cerah, mataharinya tidak terlalu mensorot sinarnya. Sampai kapan? Sampai dia agak terbit naik ke atas sekira anak panah. Jadi kalau bisa malam tersebut paginya coba dilihat. Nampaknya malam ini paginya mataharinya tidak terlalu panas. Kayaknya malam Lailatul Qadar. Tapi jangan sampai kita melihatnya paginya saja. Bangun setelah Isya tidur, bangun pagi lihat, malam Lailatul Qadar. Tapi dia tidur, sama aja bohong. Kalau bisa manfaatkan malam Lailatul Qadar, karena kalau menurut para ulama di mazhab Syafi'i, malam Lailatul Qadar jatuh pada malam 21 atau 23. Tapi mayoritas jumhur mengatakan qala malam Lailatul Qadar itu berada pada malam ke-27. Tapi intinya malam Lailatul Qadar itu ada pada malam-malam witir di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, qala idza ajiza ahadukum, kalau salah satu di antara kalian tidak kuat, tidak mampu, dia lemah dia, au dhaufa, enggak sempat dia, dari malam 21 enggak bisa, 23 enggak bisa, 25 enggak bisa, fala yaqlubanna fi sab', maka jangan terlewatkan malam ke-27. Terakhir sekali. Di dalam bulan Ramadan ini Rasulullah SAW juga memerintahkan kepada kita untuk mengingatkan, karena Rasulullah SAW farada zakatul fitri. Rasulullah SAW mewajibkan kepada kita untuk mengeluarkan zakatul fitri. Sa'an min tamrin, satu sok dari kurma, atau sa'an min tamrin, atau satu sok dari syair, dari gandum. Tetapi para ulama mengatakan tergantung makanan setempat menggunakan apa, maka boleh dikeluarkan dengan makanan setempat. Alal abdi, kepada semuanya, baik itu hamba, wal hurri, baik itu orang merdeka, was sagiri, baik itu anak kecil, wal kabiri, baik itu sudah dewasa, al dzakar wal untha, baik itu laki-laki atau perempuan, semua wajib untuk mengeluarkan zakatul fitri. Kenapa kita mengeluarkan? Dalam suatu hadis Rasul menjelaskan, qala zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi wa rafath. Zakat fitri kita keluarkan untuk apa? Untuk mensucikan orang yang puasa dari lagu. Lagu dari sandagara, dari bercanda, dari amal-amal yang sekiranya kurang baik, warafah, mungkin dia perkataan kurang baik pada bulan-bulan Ramadan tersebut, maka dia sucikan dengan zakatul fitri, wa ta'matul masakin, dan untuk memberikan makan kepada fakir miskin. Mudah-mudahan dengan singkat ini lebih giat lagi kita bertakwa, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini kita telah memasuki malam witir pertama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita semua dalam ketaatan. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.